Selamat sore semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar, peserta retret devosi kepada Bunda Maria ini. Pada kesempatan ini kita mengadakan retret ini melalui online karena keterbatasan masih pandemik ini. Dan ini bertepatan dengan bulan Rosario, bulan Maria, dan kita akan mengadakan retret dengan tema devosi kepada Bunda Maria bertepatan dengan bulan Rosario ini. Ya, saya akan menyampaikan sebuah tema Maria dalam kitab suci. Ya, tapi bagi saya tema ini kalau kita hanya berbicara Maria dalam kitab suci, ya kayaknya kita hanya sebuah ajaran begitu saja. Ya, saya ingin memadukan satu hal, maka saya ingin berbicara tentang Maria dalam kitab suci dan juga Maria dalam hidup kita. Mengapa demikian? Ya karena bagi saya secara pribadi Maria itu bukan hanya seorang tokoh yang namanya tercatat dalam kitab suci. Ya, itu juga memang dia tercatat dalam kitab suci Perjanjian Baru, tetapi dia juga adalah pribadi yang hidup. Pribadi yang selalu berdoa untuk kita. Ya, bahkan dalam gereja seringkali dalam sejarah gereja kita melihat ada penampakan Bunda Maria sebagai juru bicara Tuhan, boleh dikatakan seperti ini, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Karena itu Maria adalah pribadi yang hidup, dia hadir dalam hidup kita. Mungkin kita punya pengalaman, banyak pengalaman dalam hidup kita. Kita bisa merasakan bantuan Bunda Maria. Ya, karena dia adalah pribadi yang hidup. Ya, saya pun sebagai seorang imam, ya tentu punya pengalaman, ya bagaimana Bunda Maria membantu saya. Bagi saya Bunda Maria adalah seorang pribadi yang memiliki, ya boleh dikatakan memiliki banyak nama. Dia bisa menjadi pendoa untuk saya, menjadi pelindung dalam hal-hal sulit, guru dan teladan kesucian, ibu yang setia dan sederhana, dan yang paling penting adalah seseorang yang hatinya terbuka terhadap rahmat Tuhan. Maka mengawali hal ini, saya ingin sharing satu hal berkaitan dengan pengalaman bagaimana Maria sebagai pelindung dan penuntun hidup saya. Ya mungkin ini pengalaman kecil tetapi cukup bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Bunda Maria punya arti dalam hidup saya. Dia itu hidup, dia bukan dongeng masa lalu, bahkan bukan hanya tokoh yang namanya tercatat dalam kitab suci, tetapi dia benar-benar hidup. Ya, sharing saya begini, di tahun 2014, ya, saya ingin mengadakan ziarah jalan kaki dari Perancis ke Spanyol, ke Santiago, yang menempuh perjalanan kira-kira satu bulan, ya sekitar 1000 kilometer lah gitu. Jadi jalan kaki cukup jauh dan cukup melelahkan. Jadi harus membawa bekal sendiri dan segala macam. Dalam perjalanan, ya sebelum pergi terus terang saya sendiri bingung apa yang saya harus lakukan dalam perjalanan gitu. Saya lihat banyak orang yang ya sambil jalan mendengarkan musik. Ya itu kan hal yang biasa untuk anak-anak muda. Tapi saya berusaha, ya saya start mulai dari Lourdes. Di sana saya berdoa minta kepada Bunda Maria apa yang saya harus lakukan di jalan. Ya lalu saya terinspirasi, ya saya harus selama dalam perjalanan, ya saya harus berdoa Salam Maria tidak putus-putus. Jadi maksudnya ya terus berdoa dan mengulangi ya doa Salam Maria ini. Lalu pada suatu hari dalam kelelahan,
karena panas 37 sampai 38 derajat. Karena saya jalannya pas bulan Juli, waktu itu musim panas, sangat panas di Spanyol. Jadi ya saya tidur di satu kota yang cukup besar gitu ya. Ya karena itu kota besar maka banyak jalan gitu, banyak jalan untuk keluar kota. Lalu saya ingin berjalan pagi jam 4 pagi begitu ya supaya nanti saya bisa beristirahat lebih panjang. Saya berjalan pagi. Saya sendirian keluar, orang lain belum bangun. Saya sudah keluar kota, cari jalan ke perhentian selanjutnya. Nah, apa yang terjadi adalah ternyata saya itu salah mengambil jalan. Jalur itu mestinya dipakai untuk musim dingin. Ya, saya mengambil jalur itu. Sementara jalur musim panas yang mestinya ya saya lalui ya berlawanan arah, berbeda. Ya saya sudah jalan kira-kira 4 jam. Jadi biasanya kalau saya jalan begitu pasti ada orang di depan saya atau ada orang yang mengikuti saya. Nah pagi hari itu setelah saya jalan, saya tidak ketemu dengan orang di jalan. Di depan saya tidak melihat para pesiarah lain. Di belakang saya tidak ada yang mengikuti saya. Nah, di Spanyol kalau musim panas begitu, orang tidurnya sampai jam 9 sampai jam 10 pagi baru bangun. Ya. Jadi saya melewati kampung-kampung tradisional Spanyol pun sepi, tidak ada orang. Mau tanya ke siapa? Lalu sampai saya ke sebuah kampung, ya di situ orang-orang pun masih pada tidur gitu ya. Tapi di situ saya ketemu dengan melihat satu mobil yang sedang ya masih menyala mesinnya ya. Lalu di samping mobil itu saya perhatikan dari jauh seorang ibu, ya seorang ibu yang ya seolah-olah sedang siap untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin siap mau pergi atau siap mau bekerja apa, tetapi ya dia sedang siap begitu. Lalu saya berusaha datang ke ibu tersebut, ya karena dia satu-satunya orang di situ, jadi saya memberanikan diri meskipun dia bicara bahasa Spanyol, saya bicara dalam bahasa Itali, jadi semuanya nyambung aja lah gitu ya. Lalu akhirnya dia katakan, ya dia bertanya, kamu mau kemana? Saya bilang, oh saya mau ke ziarah ke Santiago. Lalu dia katakan, ya kamu ya salah jalan, ini bukan jalannya. Ya ini berlawanan arah begitu ya. Ya saya baru sadar, ya setelah menempuh perjalanan 4 jam, sudah 20-an kilometer, saya baru sadar saya itu tersesat. Ya. Lalu tanpa saya minta kepada ibu tersebut, dia bertanya ke saya, apakah kamu mau saya antar ya, ke jalur yang benar? Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Lalu dia suruh saya masukkan tas saya ke mobilnya dia. Ya lalu dia mengantar saya ke tempat jalur yang sebenarnya untuk ziarah tersebut, di mana para pesiarah lain sudah mulai jalan. Di mobil sebetulnya kami tidak ada komunikasi macam-macam. Ya selain dia mengatakan itu jalur itu adalah jalur musim dingin. Kalau kamu lewat jalur itu, ya tidak ada hotel yang terbuka, jadi tidak ada, ya kamu akan kesulitan menempuh jalan itu. Lalu sampai ke jalur yang benar, lalu dia mempersilahkan saya turun. Ya. Lalu saya turun, lalu dia hanya pesan kepada saya, hati-hati kalau jalan nanti tersesat lagi, ya harus perhatikan dengan baik. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ini memang pengalaman
mungkin pengalaman biasa bagi orang tertentu. Tetapi bagi saya ini pengalaman yang luar biasa untuk saya renungkan dalam hidup saya. Saya melihat ini sebagai sebuah bentuk bantuan dan campur tangan Bunda Maria dalam keadaan yang sendiri, tersesat, tanpa disangka-sangka ada seorang ibu yang datang membantu. Bagi saya ibu ini adalah perpanjangan tangan Tuhan juga. Ya, mungkin utusan Bunda Maria yang membantu saya. Karena ingat, saya dalam perjalanan tidak ada hal yang lain yang saya lakukan selain doa Salam Maria. Saya tidak doa Yesus, saya tidak tertarik pada waktu itu untuk melakukan doa Yesus atau doa lain selain doa Salam Maria ini. Dan bagi saya melihatnya secara pribadi ini adalah buah dari doa-doa saya, dan saya kira ini sebuah pengalaman yang sangat indah dalam hidup saya, bagaimana doa-doa kita lewat Bunda Maria akan mendapat ganjaran yang tanpa kita sangka-sangka. Itulah saudara-saudara pengalaman praktis yang bagi saya menunjukkan bahwa Bunda Maria itu sangat hidup. Memang cerita saya ini tentu orang bisa menafsirkannya secara bermacam-macam. Tapi saya secara pribadi menafsirkan itu sebagai sebuah bentuk bantuan Bunda Maria. Di saat saya mengalami menempuh jalan yang sesat, dia mengembalikan saya dengan bantuannya untuk ke jalur yang tepat. Kalau kita renungkan dalam hidup kita, ketika kita berada dalam kesesatan hidup, doa-doa Bunda Maria akan membantu kita untuk mengikuti jalan yang benar. Itulah refleksi saya, pengalaman saya bersama Bunda Maria. Dan menunjukkan, dan dari pengalaman itu saya yakin bahwa Bunda Maria itu bukan pribadi yang mati, tapi pribadi yang hidup. Ia selalu hidup dalam gereja, yang selalu mendoakan kita semua, yang selalu mendengarkan apa yang kita minta. Itu salah satu contoh pribadi saya bagaimana Maria benar-benar hidup. Maka bagi saya tema kita ini mungkin lebih cocok kalau dikatakan Maria dalam kitab suci dan Maria dalam hidup kita. Dari pengalaman kita tahu Maria ada dalam hidup kita. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat Maria yang ada dalam kitab suci. Tadi Maria yang ada dalam hidup kita. Tapi sekarang kita melihat Maria dalam kitab suci. Nah, pertama-tama kita harus melihat bahwa menurut saya kitab suci kita ini dibuka dan ditutup dengan kisah-kisah tentang Bunda Maria. Jadi kitab Kejadian ada peristiwa yang ditafsirkan oleh gereja sebagai sebuah janji, di mana peran Maria terhadap janji itu sangat besar. Itu di kitab Kejadian. Lalu juga di bagian terakhir dari kitab suci kita, yaitu kitab Wahyu. Di sana juga ada peperangan. Ada peperangan antara iblis dan Tuhan. Dan di sana hadir juga cerita tentang seorang perempuan yang ditafsirkan sebagai Bunda Maria. Jadi menurut saya kitab suci kita ini, dari kitab Kejadian dan sampai kitab Wahyu, kita temukan serpihan-serpihan cerita tentang Bunda Maria. Meskipun di situ beberapa cerita, terutama Perjanjian Lama, tidak menyebut nama Bunda Maria, tetapi kita melihat, gereja melihat bahwa itu adalah Bunda Maria, atau minimal ramalan tentang Bunda Maria. Kita lihat yang pertama, misalnya dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi setelah ada peristiwa
manusia jatuh dalam dosa. Dosa pertama masuk ke dalam dunia, dikisahkan dalam kitab Kejadian, pasal 3 seluruhnya. Tapi saya mau fokus pada Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, di situ ada satu ayat yang bagus. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan, ya. Jadi Tuhan bicara kepada ular dan kepada perempuan itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bagi gereja, hal ini dilihat sebagai sebuah janji Tuhan. Bahwa manusia tidak selamanya kalah oleh kekuasaan jahat. Ada harapan, ya. Ada harapan di tengah kesulitan. Ya. Tidak selamanya manusia terus kalah dengan dosa. Tetapi caranya supaya manusia menang bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Ya. Melalui kedatangan Tuhan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Para bapak gereja melihat Kejadian 3 ayat 15 ini, ya, mereka menyebutnya sebagai proto-evangelium. Artinya Injil pertama. Injil artinya kabar gembira. Proto artinya pertama. Jadi kabar gembira pertama, Injil pertama setelah manusia jatuh dalam dosa. Artinya tidak selamanya dosa itu menguasai manusia. Ya, Tuhan akan memenangkan kita. Dan kemenangan itu kita peroleh melalui Yesus Kristus yang lahir dari Bunda Maria ini. Gereja melihat Bunda Maria adalah Hawa baru. Kalau Hawa pertama, manusia pertama, ya, Adam dan Hawa, Hawa pertama itu, ya, adalah pribadi yang membawa dosa dan maut kepada dunia. Ya, karena mereka melanggar janji Tuhan, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon kehidupan di tengah taman Firdaus. Nah, Hawa ini, ya, pribadi Hawa pertama ini membawa maut kepada dunia. Membawa kematian kepada dunia. Tetapi gereja melihat Maria sebagai Hawa baru yang membawa kehidupan kepada dunia, kepada kita semua, kepada saudara dan saudara kita semua yang hadir melalui retret kita pada hari ini. Kalau Hawa pertama takluk dengan rayuan iblis, ya, yang akhirnya membawa kematian, tetapi Hawa baru yaitu Bunda Maria, ya, bisa bertahan, ya, dan akhirnya dia bisa membawa keselamatan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Jadi jika Hawa pertama membawa kematian, ya, Hawa baru Bunda Maria membawa kehidupan. Inilah kisah bagian awal dari kitab suci kita. Kisah yang sangat menarik. Ya. Nah, sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk masuk ke bagian akhir dari kitab suci kita. Apa yang kita lihat di sana tentang Bunda Maria, Bunda kita ini. Jadi saya mau fokus pada dua cerita ini, awal dan akhir, nanti ada bagian tengahnya. Kita lihat misalnya dalam kitab Wahyu kepada Yohanes pasal 12. Ya, kita lihat dalam kitab suci kita. Pasal 12 ayat 1
ayat 1 sampai 9. Judul dari cerita itu, kisah penglihatan Yohanes ini adalah perempuan dan naga. Ya. Misalnya dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Ya, saya coba bacakan untuk saudara-saudara, ya. Ini penglihatan Rasul Yohanes. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Ia sedang mengandung. Ya. Singkat cerita, perempuan yang bermahkota ini melahirkan seorang anak yang akan menggembalakan umatnya. Cerita ini selanjutnya dikatakan ada peperangan antara naga, ya mungkin iblis, naga, dengan Santo Mikael, malaikat Tuhan, panglima bala tentara surgawi. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Mikael, oleh Santo Mikael ini. Dan perempuan ini, ya, meskipun dia tidak ikut dalam peperangan itu, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Perempuan ini berdiri di depan naga itu dengan kokoh. Ya. Berdiri di depan naga itu dengan kokoh, tetapi Tuhan, ya, dan naga itu siap untuk menelannya. Tapi pada saat itu Tuhan menyelamatkan dia. Dan Tuhan memberikan tempat yang pantas bagi perempuan ini. Para saudara, kalau kita melihat, menghubungkan cerita penglihatan Yohanes ini dengan cerita awal kitab Kejadian, pasal 3 kitab Kejadian tadi. Kalau perempuan Hawa pertama tadi itu takluk kepada godaan iblis di Taman Firdaus. Tetapi ya karena rahmat Tuhan, perempuan yaitu Maria Hawa baru kokoh di depan iblis karena Tuhan berada di sampingnya, karena Tuhan menyelamatkan dia. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Yesus atau karena Tuhan yang membantu dia. Inilah cerita dalam kitab suci. Bagaimana ya Bunda Maria hadir ya, dalam bagian pertama dari kitab suci dan juga bagian penutup dari kitab suci kita. Masih banyak cerita-cerita lain, ramalan tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang lahir dari seorang perawan seperti yang dikatakan dalam ya, kitab Nabi Yesaya. Maka bagi saya Maria ya benar-benar jelas ditampilkan dalam kitab suci. Dari awal kitab suci kita sampai pada akhirnya di sana muncul seorang pribadi yang membawa keselamatan. Ya. Kalau di awal tadi itu ada janji harapan keselamatan sebagai proto-evangelium, kabar gembira pertama kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Lalu pada bagian akhir, ya, Bunda Maria membawa kemenangan, membawa kehidupan karena melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, setelah dua kisah ini, dua kisah awal dan akhir dari kitab suci kita,
saya mengajak kita semua untuk kembali melihat bagaimana Maria hadir dalam kitab suci, terutama dalam perjanjian baru. Maria tampil di sana bukan sebagai sebuah ramalan seorang nabi, tetapi benar-benar tampil sebagai Maria yang nyata. Maria yang benar-benar hadir dan hidup sebagai pribadi yang sejarah, yang melahirkan Yesus Kristus, seorang perempuan yang berasal dari Israel. Seorang perempuan yang sederhana, yang kepadanya janji-janji keselamatan dari perjanjian lama terpenuhi. Saya tidak mengajak saudara untuk memilih cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bukan cerita Natal yang akan kita refleksikan saat ini, melainkan cerita mengenai kabar sukacita. Cukuplah bagi kita menampilkan bacaan perjanjian baru dari Injil Lukas mengenai kabar sukacita. Banyak orang menafsirkan bahwa ini menjadi puncak dari panggilan Bunda Maria. Juga puncak yang memperlihatkan peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Perannya yang membawa Sang Penebus untuk kita semua, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua untuk melihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1. Lukas dikenal sebagai orang yang melukis Bunda Maria. Karena Lukaslah yang banyak bercerita tentang Bunda Maria. Matius, dia cerita tentang Bunda Maria. Tapi dia memulai cerita tentang Bunda Maria pada peristiwa kelahiran Yesus. Lukas tidak demikian. Dia menceritakan Bunda Maria sejak awal dia dipanggil oleh Tuhan. Sejak awal dia menerima rahmat Tuhan, ya. Dan Lukas memulai Injilnya dari sana. Injil Lukas pasal 1 ayat 25 sampai 38. Cerita ini dikenal sebagai kabar sukacita. Kabar ketika utusan Tuhan, ya, malaikat Gabriel datang mengunjungi seorang perempuan sederhana di Nazaret yang bernama Bunda Maria. Cerita ini menjadi awal yang baru kisah keselamatan manusia. Ini membuka lembaran baru, lembaran yang kita sebut sebagai lembaran keselamatan perjanjian baru. Kita perhatikan dengan baik percakapan, ya. Kita perhatikan dengan baik percakapan antara malaikat Tuhan dengan Bunda Maria ini. Ya, kita perhatikan dengan baik, saudara-saudara. Pertama-tama kita perlu melihat, ya, siapa yang datang ini. Yang datang ini adalah malaikat Tuhan. Gabriel namanya. Gabriel yang kita sebut sebagai malaikat Tuhan ini adalah utusan Tuhan, ya. Yang datang ini adalah Gabriel, malaikat Tuhan.
Kalau Gabriel yang datang, malaikat Tuhan ini, dia datang bukan membawa otoritasnya sendiri. Dia ini adalah utusan Tuhan. Maka ketika dia datang kepada Bunda Maria, berarti dia membawa pesan penting dari Tuhan. Maka di sini Gabriel tidak berbicara atas namanya sendiri. Jadi kalau kita mengutus seseorang, ya orang itu tidak berbicara atas namanya sendiri. Dia adalah utusan kita. Nah demikian juga dengan Gabriel ini. Dia datang ke sana bukan membawa otoritasnya sendiri, tetapi membawa otoritas dari Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Dia membawa pesan Tuhan. Dia membawa suara Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun malaikat Tuhan yang berbicara, Gabriel yang berbicara dengan Bunda Maria, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang berbicara. Ini bukan saya lebih-lebihkan, bukan saya besar-besarkan, tetapi memang benar ketika Gabriel berbicara dengan Bunda Maria, sesungguhnya Gabriel membawa suara Allah. Maka sesungguhnya inti dari percakapan ini adalah bahwa Allah berbicara kepada Bunda Maria. Kalau kita perhatikan dengan baik cerita ini, saudara-saudara, kabar sukacita ini, di sana bukan hanya melibatkan Gabriel, dia hanya sebagai corongnya Tuhan, boleh dikatakan seperti ini. Suaranya Tuhan dia bawa kepada Bunda Maria. Tetapi sesungguhnya di sana hadir Tuhan. Maka kalau kita perhatikan dengan baik, sesungguhnya di sana hadir 3 pribadi Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lihat pribadi yang pertama, kehadirannya bagaimana di sana. Dalam cerita itu, malaikat Gabriel menyapa Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ini adalah sapaan lembut, sapaan Allah, boleh dikatakan melalui atau lewat malaikat Gabriel. Di sini kita melihat sesungguhnya Maria berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ia mendapat kunjungan dari Tuhan. Wah, mendapat kunjungan dari Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Kita mendapat kunjungan tamu kehormatan saja. Betapa senangnya kita. Tapi ini yang mengunjungi Maria adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang mengunjungi Maria. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Kita lihat di sana Maria mendengar sapaan Tuhan melalui malaikat ini. Tapi dia bertanya lebih lanjut. Lukas menggambarkan pribadi Maria di sini sebagai pribadi yang merenung. Pribadi yang menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ini kita lihat juga dalam cerita ketika di Bait Allah. Simeon mengatakan ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Simeon mengatakan kepada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, hatimu sendiri. Seperti dalam cerita kabar sukacita di sana juga, Maria tidak ngomong banyak. Lukas menggambarkan Maria adalah pribadi yang merenung.
ia dalam konteks ini, ia membiarkan perkataan salam, ya, sapaan itu masuk dan meresap ke dalam hatinya. Tentu kita melihat zaman kita sekarang ini, apa yang dialami oleh Bunda Maria, ya, tidak biasa untuk dunia kita dewasa ini, di mana orang sibuk dengan urusannya sendiri, tidak membiarkan sabda Tuhan, tidak membiarkan sapaan Allah meresap dan masuk ke dalam dirinya. Karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang merupakan, ya, kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak punya kepedulian terhadap sabda Tuhan, ya, sabda kehidupan, sabda yang membawa kita kepada kehidupan kekal, ya, tidak kita pedulikan karena kita terlalu sibuk dengan berbagai macam urusan duniawi kita. Bunda Maria yang digambarkan oleh Lukas di sini adalah seorang pribadi yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungnya, menyimpannya dalam hati, dan membiarkan sabda itu akhirnya menuntun hidupnya tanpa omong banyak. Ya. Betapa indahnya sebetulnya kehidupan yang demikian. Tapi sayang sekali kita dewasa ini karena terlalu banyak sibuk, kita tidak memiliki tempat untuk sabda Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita melihat teladan Maria di sini sebagai pribadi yang membiarkan dirinya diresapi oleh sabda Tuhan. Kehadiran Allah Bapa di sini lewat sapaan lembut melalui mulut Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu kita lihat yang kedua, yang menyusul adalah pribadi putra, kehadiran putra. Setelah sapaan tadi, muncul kata selanjutnya dari Tuhan, dari malaikat Gabriel, dari Tuhan melalui malaikat Gabriel ini. Jangan takut hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah rencana besar Tuhan untuk Bunda Maria dan untuk seluruh gerejanya, untuk semua pengikutnya, bahwa dia akan melahirkan seorang yang membawa kepada kehidupan, Putra Allah yang Maha Tinggi. Ya. Tuhan sendiri yang turun ke dunia sekarang melalui Yesus Kristus. Rahim Bunda Maria dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat itu. Kita yang mestinya masuk ke dalam kematian sebagai ganjaran atas dosa-dosa kita, sekarang Tuhan Yesus datang. Inilah rencana besar Tuhan, dan bukan hanya sampai pada rencana, tetapi benar-benar direalisasikan karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, saudara dan saya. Dan itu terjadi melalui rahim seorang perempuan, Bunda Maria. Dengan ini, manusia tidak perlu mengangkat diri dengan susah payah ke surga. Sebab surga itu sendiri datang dalam hidupnya. Surga itu yaitu Yesus Kristus
mencari dan menemukan manusia. Dalam kisah selanjutnya, saudara-saudara, Maria heran. Heran di sini tidak sama dengan tidak percaya. Karena heran, maka Maria bertanya lebih lanjut. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Mari kita lihat perbandingannya, saudara-saudara. Ada perbedaan percakapan dan reaksi ketika Gabriel datang kepada Maria dan juga ketika malaikat yang sama datang kepada Sakaria. Ya. Dalam Injil yang sama, Injil Lukas pasal 1 ayat 18. Ketika Sakaria mendengar kabar dari malaikat bahwa Elisabet akan mengandung di hari tuanya, reaksi Sakaria berbeda dengan Bunda Maria. Dia mengatakan, ya, bagaimana aku tahu? Bagaimana aku tahu? Sakaria lebih berpusat pada egonya sendiri, pada pengetahuannya sendiri. Bagaimana aku tahu? Bunda Maria lain. Bagaimana hal itu? Bunda Maria lebih berpusat pada hal itunya, bukan pada aku tahunya. Ya. Maria lebih berpusat pada hal itu. Bagaimana? Ya, hal itu akan terjadi. Apa arti salam ini? Maka kalau kita baca secara kritis tentang cerita kedua tokoh ini, memang kelihatan berbeda. Sakaria berpusat pada dirinya sendiri, pada pengetahuannya. Sementara Bunda Maria lebih berpusat pada hal itu, yaitu bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan bertanya bukan berarti Maria itu tidak percaya. Maria ingin menggali lebih dalam rencana Tuhan itu. Penggalian Bunda Maria ini, ya, akhirnya membawa dia pada sebuah tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Bukan bagaimana saya mengetahuinya. Itu model jawaban dari reaksi dari Sakaria. Apa yang saya lakukan ini adalah juga reaksi Paulus ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik. Ya. Apa yang saya harus lakukan? Jadi agak berbeda dengan reaksi dari Sakaria. Lalu pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Jelas sekali kehadiran Roh Kudus di sana. Roh Kudus terlibat secara penuh dalam cerita ini dan juga dalam cerita, ya, Maria dikandung ini. Roh Kudus terlibat secara penuh. Karena Yesus yang dilahirkan dari rahim Bunda Maria ini bukan karena seorang laki-laki. Ya. Maria mengandung karena kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Ketika malaikat Tuhan ini mendengar reaksi Maria yang ingin menggali lebih dalam rencana Tuhan itu, ya, malaikat itu mengatakan,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang akan dilahirkan itu adalah anak Allah, bukan anak manusia. Itulah yang istimewanya. Luar biasa istimewanya di sini. Malaikat Tuhan itu terus meyakinkan Bunda Maria, bukan karena Bunda Maria itu tidak yakin, tetapi dia melanjutkan percakapannya dengan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Boleh saja secara manusiawi, saudara dan saya melihat peristiwa ini sebagai sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang perempuan lahir tanpa seorang laki-laki? Mustahil dalam pandangan kita. Tetapi bagi Tuhan, karena ini adalah karya Tuhan, maka Tuhan juga akan berkarya dengan caranya sendiri. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan sehingga dia tidak mampu melakukannya. Dan juga tidak ada yang terlalu kecil baginya di mana dia tidak mau melakukannya. Apa yang kita lihat dalam cerita ini sebagai sebuah kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keterpilihan Maria dalam cerita ini adalah karya Tuhan sendiri, melampaui karya manusia. Lalu sebagai bagian terakhir dari cerita ini, apa jawaban Maria? Jawaban Maria ini pada bagian terakhir dari cerita ini menunjukkan bahwa Maria benar-benar yakin akan rencana Tuhan. Pertanyaan kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi? Akhirnya kita lihat bukan tanda keraguan-raguan. Dengan melihat jawaban Bunda Maria, pada akhirnya kita menyimpulkan bagaimana iman Maria, penyerahan diri Maria dalam panggilannya ini. Jawaban Bunda Maria ini akhirnya menentukan segalanya. Menurut saya menentukan segalanya. Aku ini hamba Tuhan. Setelah mendengar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan mau mengatakan, ya saya ikut. Ya saya mendengar, saya percaya. Saya ikuti perkataan itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah jawaban final Bunda Maria. Menunjukkan sebuah persetujuan yang final, persetujuan yang tak tergoyahkan, persetujuan yang definitif kepada Tuhan. Saudara-saudara, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Fiat voluntas tua, terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi, ini adalah persetujuan Bunda Maria. Ya, saya mau, ya kalau mau kita katakan secara sederhana, ya saya mau menjalankan kehendak Tuhan itu. Saya mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan itu. Ya. Lalu cerita itu sampai di sini. Bagi Gabriel, jawaban Maria itu sudah jelas. Ya.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sudah jelas bagi Gabriel. Maka apa selanjutnya dilakukan oleh Gabriel? Bukan lagi terus berbicara kepada Bunda Maria, melainkan pergi meninggalkan Bunda Maria. Karena malaikat itu tahu ini adalah jawaban yang paling definitif dari Bunda Maria. Ini adalah persetujuan yang sangat kuat dari Bunda Maria, sehingga tidak perlu lagi percakapan selanjutnya, saudara-saudara. Ia pergi meninggalkan Bunda Maria. Fiat voluntas tua berarti saya bersedia. Ya. Biarkan hal itu terjadi dalam hidup saya. Ya. Kata-kata ini bukan kata yang indah, bukan kata-kata yang puitis. Tapi kata-kata yang sederhana, saudara-saudara. Tetapi memiliki makna yang sangat mendalam untuk karya keselamatan kita. Saking sederhananya perkataan ini, mungkin kita mengatakan, ya, itu sajakah periodenya itu, percakapan itu? Kok nggak ada sesuatu yang luar biasa? Apakah tidak ada perkataan lain yang lebih menggugah kita semua pembaca cerita ini? Itu sajakah yang dikatakan oleh malaikat itu? Kok dia pergi begitu saja? Ya memang hanya itu saja. Itulah segala-galanya jawaban Maria. Segala-galanya di sini. Maria mengatakan ya kepada Tuhan. Sebuah amin. Amin yang definitif kepada Tuhan. Kepada Tuhan tidak perlu kita bicara hal yang terlalu panjang. Bunda Maria tidak bicara terlalu panjang di sana. Ya. Dia hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan jawaban pendek, sederhana, namun punya arti yang mendalam ini, Maria mau membiarkan tangan Allah bekerja. Ia mau membiarkan karya Allah itu memenuhi seluruh dirinya. Ya. Dia tidak mau membiarkan keraguan menyelimuti seluruh dirinya. Maka terjadilah kehendakmu. Fiat voluntas tua merangkum segalanya. Itulah jawaban definitif dari Bunda Maria. Maka bagi kita, ya, mestinya kita ini seperti ini dalam hidup, dalam menanggapi panggilan dan kehendak Tuhan. Tidak ada keraguan sama sekali. Bunda Maria sudah memberikan teladan kepada kita semua. Bagaimana kita mendengarkan sabda Tuhan, ya, lalu melaksanakan sabda itu dalam hidup kita, memberikan persetujuan yang definitif kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah perkataan definitif Bunda Maria. Itulah Maria dalam kitab suci. Sekali lagi ada banyak cerita Maria dalam kitab suci, tetapi agaknya kalau kita semua membahas tentang hal itu, ya kita tidak punya waktu yang cukup. Itulah saudara-saudara, semoga apa yang menjadi bagian bahan sharing saya dan juga pengarahan tentang Bunda Maria ini menguatkan iman kita, dan yang paling penting ya memperkuat pengabdian kita kepada Tuhan, memperteguh kesaksian kita, terutama kesetiaan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan. Dan Bunda Maria sudah memberikan teladan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.